Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan baik kesehatan secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya untuk terlebih dahulu Gusli selalu mengajak saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita untuk terlebih dahulu sama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja kita berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada di rahmatul Allah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan Gusli bahas adalah tentang serta pengetahuan agar ini nantinya bisa diketahui oleh saudaraku semuanya sesuai dengan judul di konten kita. Itu adalah jangan abaikan pengemis yang memiliki ciri-ciri seperti ini, karena bisa jadi itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun ke bumi. Yang mana diutus ke bumi ini ada beberapa kemungkinan saudaraku. Jadi bisa jadi diutus ke bumi itu untuk bertemu langsung dengan kita manusia yang ada di dunia ini. Mungkin begitulah cara malaikat itu cara menolong hamba Allah. Dan yang kedua bisa jadi untuk menguji iman manusia itu sendiri, menguji kita ini sampai di mana sebetulnya. Ya, tingkat ketakwaan kita, tingkat keikhlasan kita sampai di mana. Nah, artinya tidak serta-merta semuanya pengemis yang kita lihat dalam keseharian kita itu di dunia ini itu murni pengemis. Bisa jadi itu adalah diantaranya jelmaan malaikat yang memang menyamar, bisa jadi itu untuk menguji kita, bisa jadi untuk memberikan pertolongan kepada kita. Nah, disinilah yang akan Gusli bahas di antara beberapa ciri atau tanda pengemis-pengemis yang itu sebetulnya adalah yang menyamar dari perwujudan malaikat yang menyerupai manusia, bisa jadi untuk menguji kita, bisa jadi untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yang pertama biasanya malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail ini selalu menggerakkan malaikat yang di bawahnya atau anak buahnya ini menyamar menjadi seorang pengemis, saudaraku. Ciri-cirinya yang pertama ini harus saudaraku pahami supaya tidak terkecoh, supaya tidak bisa, artinya maksud Gusli bisa membedakan apakah ini murni atau real pengemis yang sebetulnya atau ini jelmaan dari malaikat yang menyamar menjadi pengemis ya. Yang pertama, nah ciri-cirinya adalah cenderung memiliki rambutnya itu basah. Artinya seperti orang yang baru selesai mandi, rambutnya tuh selalu basah dan rapi, walaupun penampilannya dekil sedikit-dekilnya seperti kotor dan sebagainya. Tapi perhatikan saudaraku, mau pakai topi atau tidak, biasanya ciri-cirinya itu adalah rambutnya memiliki rambut yang agak basah dan rapi. Itu ciri-ciri malaikat berarti ya. Jadi harus dipahami. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki rambut itu, selain dia rambutnya agak basah dan rapi, dia ini juga rambutnya selalu panjang dan warnanya hitamnya itu hitam pekat. Kenapa harus panjang? Nah, ini harus saudara ketahui juga, karena rambut panjang itulah yang untuk menutupi pada bagian telinganya.
Yang mana kenapa telinganya ditutupi, nanti itu kita bahas yang di berikutnya. Jadi memang disengaja rambutnya itu panjang, warnanya hitam supaya bisa menutupi daun telinganya di sebelah kanan dan kiri. Itu pun kadang masih juga menggunakan topi ya. Dan jenis rambutnya itu bukan keriting atau keribu ya. Dia seperti lurus atau ikal atau oval begitu ya. Jadi kalau dia keribu, keriting itu sudah dipastikan bukan, karena rata-rata identik rambutnya itu lurus atau sedikit bergelombang. Itu diantara ciri-ciri rambutnya, saudaraku. Kemudian untuk yang ketiga, ciri-ciri yang sangat menonjol adalah memiliki telinga sedikit runcing, ya. Memiliki telinga sedikit runcing dan tebal. Nah, yang dimaksud runcing di bagian mana, Gus? Runcingnya itu ada pada bagian atas, ya. Pada bagian atas telinganya agak runcing ke atas, terus pada bagian kita yang bagian bawah sekali. Kalau perempuan biasa ditempatkan untuk menaruh anting, kata orang Jawa suweng dan sebagainya ya. Nah, itu agak tebal. Namun begitu, kita susah untuk mengetahui itu karena apa? Biasanya para malaikat yang menyamar sebagai manusia menjadi pengemis ini selalu menutupi kupingnya. Makanya kita tidak bisa melihat. Seandainya pun kita bisa melihat atau bisa menyentuhnya, bisa diperhatikan pada bagian kupingnya, bagian atas runcing, pada bagian bawahnya tebal. Nah itu diantara ciri-ciri sudah dipastikan itu diantara golongan malaikat yang menyamar menjadi manusia dan menjadi pengemis. Kalau kita bicara masalah bagian telinganya sangat sulit saudaraku, karena para malaikat ini yang menyamar ini selalu berusaha menutupi kupingnya supaya tidak terlihat di tempat umum ya. Ditutupi dengan rambutnya, masih juga kadang menggunakan topi dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wajib saudara ketahui, ciri-ciri daripada malaikat yang menyamar itu adalah tidak memiliki garis tangan ya. Jadi di telapak tangan kita ini, coba saudara perhatikan, telapak tangan kita bagian kanan dan kiri ini semuanya ada garisnya. Yang membedakan dengan malaikat, beliau ini hanya memiliki garis tangan pada bagian jari-jarinya saja. Di telapak tangannya rata, tapi di jari-jarinya ada garis tangannya ya. Nah kenapa bisa begitu? Karena perlu diketahui, garis-garis yang ada di jari-jarinya para malaikat ini itu adalah tasbih. Tasbih yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berzikir menggunakan tasbih seperti ya, ada yang dari kayu, dari besi, dari batu dan sebagainya. Kalau malaikat cara berzikirnya menggunakan hitungan garis yang ada di jari-jari tangannya ya. Jadi itu yang membedakannya sangat menonjol sekali. Kalau pada umumnya manusia biasa ini memiliki garis tangan baik di telapak tangan maupun sampai di jari-jarinya, semuanya pasti ada. Tapi kalau di telapak tangannya tidak ada garis dan hanya ada di jari-jarinya saja, sudah dipastikan itu malaikat yang menyamar. Dan satu hal yang perlu saudaraku pahami, seperti saya sampaikan tadi, kenapa hanya di jari-jarinya saja? Karena itu tasbihnya para malaikat. Tasbih yang selalu dibawa kemana-mana, digunakan selama masa malaikat itu ada untuk selalu berzikir banyak kepada Allah. Jadi tidak menggunakan media apapun cara berzikirnya, tapi menggunakan hitungan garis tangan yang ada di jari-jarinya itu. Nah itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, para malaikat yang menyamar menjadi pengemis atau menjadi manusia ini juga tidak memiliki garis kerutan pada telapak kakinya. Coba saudara perhatikan, kita sebagai manusia biasa, makhluk Allah ini, pasti di telapak tangan kita, telapak kaki kita memiliki kerutan atau garis-garis. Tapi kalau versi malaikat ini tidak ada, ya. Baik itu di telapak kakinya maupun di pinggir-pinggir kakinya. Nah yang anehnya lagi, walaupun penampilannya dari atas sampai ke bawah itu dekil, kumel, kedel, jorok, kotor, tapi subhanallah kakinya itu bagus banget saudaraku. Kakinya bagus, telapak kakinya tidak ada kerutan, di samping sekeliling kaki-kakinya itu tidak ada kerutan. Itu sudah dipastikan itulah diantara sebenarnya ciri-ciri malaikat yang menyamar ya, itu dipahami. Nah kemudian yang terpenting nih, nomor 6, punggungnya ciri-cirinya sedikit membungkuk saudaraku. Kenapa sedikit membungkuk? Nah ciri-ciri diantara malaikat yang menyamar menjadi manusia yang mengemis itu sedikit membungkuk karena apa? Dia membungkuknya seperti membungkuk apa ya? Membungkuk udang ya, bungkuk udang kata orang.
Kenapa? Karena itu sebetulnya ada di pundaknya itu adalah sayapnya malaikat yang dilipat. Nah, dia sedikit membungkuk, bungkuknya seperti bungkuk udang. Nah, kalau ditanya kenapa dia membungkuk, karena sebetulnya di pundak dia itu ada sayapnya. Karena malaikatnya bersayap dan sayapnya itu dilipat, makanya dia membungkuk, tidak bisa rata seperti kita manusia pada umumnya. Nah, ini harus dipahami tuh. Nah, yang berikutnya apa lagi Gus? Yang berikutnya ciri-cirinya adalah tidak memiliki tulang pada pergelangan tangan. Coba saudaraku perhatikan, di pergelangan tangan kita ini ada tulang engselnya enggak? Semuanya pasti ada. Bahkan sudah menjadi jenazah atau mayat pun pasti ada, itu manusia. Bayi sejak lahir pun sudah ada. Tapi berbeda dengan para malaikat saudaraku. Pada bagian pergelangan tangan itu tidak ada tulangnya. Artinya lembut, daging aja semuanya. Itu ciri malaikat. Nah, kemudian ciri yang ke-8, kita biasa kalau bertemu dengan orang tuh ada kalanya bibir atau mulutnya itu kadang bicara, kadang diam, kadang bergerak, kadang diam, banyak diamnya. Tapi untuk versi yang ini berbeda saudaraku. Malaikat yang menyamar menjadi manusia atau pengemis ini, dia walaupun tidak membuka mulut, tapi mulutnya itu selalu seperti bergerak, seperti orang bergumam. Itu tidak mengeluarkan suara dan dia tidak akan membuka mulutnya. Itu ciri-cirinya. Artinya mulutnya itu jarang berhenti bergerak. Nah, itu karena apa? Karena walaupun tidak membuka mulut, tapi mulutnya itu sering bergerak. Itu sebetulnya saudara harus paham. Si malaikat ini sebetulnya selalu tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah SWT. Berbeda dengan kita. Kita ini kalau lagi nggak ada kerjaan, saya lagi santai, diam. Tidak ngomong, diam. Nah, malaikat ini mau bergerak atau tidak, walaupun mulutnya tidak terbuka, tapi mulutnya ini sering seperti bergerak, seperti ada gerakan. Tidak pernah bisa berhenti. Karena apa? Itu adalah tandanya dia sedang berzikir. Karena tugas malaikat adalah selalu hanya berzikir kepada Allah SWT. Itu yang membedakan kita dengan para malaikat. Ya, itu yang 8. Kemudian ke-9. Malaikat yang menyamar sebagai manusia, tentunya yang menjadi pengemis, itu tidak pernah berkata-kata, tidak pernah berbicara. Dan biasanya beliau ini hanya menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat tangan, bisa dari mata, bisa dari gerakan tubuh. Dia tidak pernah berbicara. Itu cirinya. Seperti orang bisu. Padahal bukan bisu. Memang itulah ciri khas daripada malaikat. Artinya tidak pernah berbicara apa-apa. Ya, bisa jadi dia kalau minta tangannya menengadah. Kalau ngasih tahu menunjuk. Kalau belok kiri dia kasih ke kiri. Kalau ke atas dia nunjuk ke atas. Kalau bawah ke bawah. Artinya hanya dengan bahasa tubuh atau kode saja saudaraku. Ya, itu harus dipahami. Kemudian yang ke-10. Ciri-ciri kalau gitu bisa kita pastikan pengemis itu adalah manusia biasa atau jelmaan malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia atau menyamar menjadi seorang manusia mengemis. Ciri-cirinya diantaranya saudaraku, pengemis itu tidak pernah meminta uang. Ya. Kalaupun dikasih uang pasti ditolak. Nah, jujur demi Allah, saya pernah menemukan yang seperti ini. Di pinggir jalan dia minta-minta. Ya tentu seorang Gusli pasti tergugah hatinya. Ini saya lihat dari jauh sudah tua, agak membungkuk, rambutnya panjang tapi rapi, kakinya kok rapi banget, badannya dekil, kumel, dan tidak berbau busuk atau berbau amis apapun itu. Biasa saja baunya. Kadang malah harum gitu. Setelah itu Gusli dekati. Gusli diberikan uang, dia menolak. Menolak pun tidak bukan dengan kata-kata bukan, saya bukan minta uang atau gak mau, bukan begitu. Dia hanya memberikan kode dengan tangan seperti mendadak, artinya gak mau. Dia bukan minta uang. Saya berpikir, kalau manusia mengemis itu dibutuhkan dalam materi atau uang. Dengan uang dia bisa membeli sesuatu apapun. Oh, ternyata ini. Kemudian Gusli kembali ke dalam mobil, Gusli ambil makanan semuanya yang ada. Minuman, makanan, saya masukin ke kantong AC, saya kasihkan semuanya. Baru dia menerima dan dia hanya melambaikan tangan sebagai ucapan terima kasih seperti sungkem begitu, kemudian tersenyum. Tersenyum pun itu giginya tidak kelihatan, hanya senyum-senyum manis gitu aja sambil mulutnya selalu bergerak. Setelah itu udah ada, setelah itu Gusli tinggalkan. Artinya dia akan selalu menolak kalau diberi uang. Itu adalah ciri-ciri di antara malaikat.
Kalau dia masih menerima uang sudah dipastikan itu adalah manusia, ya. Karena yang dia minta itu biasanya hanya makanan atau minuman atau menguji kita dengan berbagai hal lah intinya. Apakah kita peduli, apakah kita memperhatikan dia, apakah kita memperdulikan dia, apakah kalau dia nyebrang menolong dia, apakah kalau dia kehausan dia mengasih air minum, kalau dia kelaparan apakah kita mengasih makan dan sebagainya. Tapi bukan uang yang diminta, itu ciri-ciri sudah pasti. Nah, yang terakhir saudaraku, ini sangat menarik. Biasanya pernah pada suatu saat mungkin saudaraku melihat dari jauh seperti ada pengemis. Nah, ada pengemis. Tahu-tahu kita ini punya keinginan di hati untuk memberi, untuk membantu. Tapi setelah kita cek di dompet kita, di tas kita ternyata nggak ada uang. Niat kita mau memberi tapi yang diberikan tidak ada. Nah, itu diantara ciri-cirinya kalau itu sebenarnya malaikat. Sebenarnya malaikat pengen tahu, seandainya saya memberikan rasa asih sama kamu supaya kamu mengasihani saya, apakah kamu hanya lewat saja atau kamu akan memberi? Ternyata sebagai hamba Allah yang soleh, yang solehah, yang ahli sedekah, dia membuka dompetnya, membuka tasnya, tapi tidak ada uangnya. Kebetulan pada saat itu memang tidak punya uang, tapi dari situ malaikat sudah bisa menyaksikan, berarti kamu orang sangat peduli. Buktinya kamu mencari uang kamu, mencari uangmu, tapi kebetulan tidak ada. Kita tidak bisa memberi. Ada lagi, kita lihat dari jauh di seberang. Begitu kita mau nyebrang, kita samperin cepet-cepet, nggak taunya ada mobil lewat, set, loh, kok orangnya nggak ada, di mana tadi? Nah, itu dia malaikat. Itu artinya malaikat sedang menguji manusia, apakah kamu peduli sama saya, mau nyamperin saya atau tidak, mau ngasih atau tidak, pengen. Nah, karena sebagian manusia dilihat dari jauh, boro-boro dari jauh, di dekat saja kita abaikan, kita lewatin aja. Apalagi dari jauh. Tapi kalau dari jauh saja udah kelihatan sama kita di seberang jalan, ya Allah timbul kasihan, pengen saya ngasih dia, ini kebetulan ada duit makanan, saya mau ke situlah, mau saya samperin gitu kan. Nggak taunya kita mau nyebrang tuh biasa, entah motor entah mobil pasti ngantri, kita nunggu nyebrang. Pas sampai kita tempat tujuan orangnya udah nggak ada. Nah, itu diantara ciri-cirinya. Jadi ada saja yang menghalangi kita untuk menggagalkan kita memberi dia itu tadi. Itu diantaranya ujiannya diberikan oleh Allah atau malaikat tadi, sampai di mana kita kepedulian kita kepada sesama hamba ciptaan Allah. Jadi yang sering terjadi, niat kita baik mau memberi tapi yang kita berikan tidak ada. Kalaupun ada yang kita berikan, tahu-tahu yang kita beri ini tadi menghilang begitu saja, nggak tahu kemana. Dan itu juga bisa jadi kita berikan, begitu kita berbalik arah, kita kembali menengok kembali, manusianya ini sudah nggak ada lagi. Loh, mana yang saya kasih tadi? Perasaan baru saya kasih minuman sama makanan. Begitu berbalik, kita kembali menengok ke belakang, loh kok udah nggak ada. Nah, itulah diantaranya ciri malaikat yang sebetulnya menyamar menjadi manusia dan mengemis, ya. Artinya saudaraku, perlu berhati-hatilah, perlu berwaspadalah, karena bisa jadi malaikat yang diturun ke dunia ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan semata-mata hanya untuk nonton saja. Antara dua kemungkinan. Kalau tidak ingin hanya mengujimu sampai di mana, itu akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan jika pada saat itu kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia bisa melakukan yang terbaik untuk malaikat yang menyamar ini demi Allah, maka kebaikanmu akan tergantikan dengan beberapa ratus, beberapa ribu kelipatan yang tidak ternilai dengan hitungan dunia ini. Karena orang-orang yang diangkat harkat martabatnya, yang akan diangkat kehidupannya secara materi maupun non materinya, itu melalui ujian-ujian seperti itu dulu biasanya. Hal yang kecil yang kita anggap hal yang biasa saja, tapi demi Allah kalau kita mau mempelajari, mau memahami dari beberapa materi yang Gus Li sampaikan ini, dan kebetulan suatu saat nanti bisa bertemu dengan orang seperti ini, subhanallah, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa untuk saudaraku semuanya. Artinya jangan sia-siakan. Apapun yang kita punya, kasih, berikan saja. Jangan berharap apapun pula setelah kita memberi, berharap, nggak usah. Artinya niatnya lurus. Niat lillahi ta'ala hanya kepada Allah, membantu kepada sesama. Kebetulan saya lagi nggak ada, orang ini membutuhkan, kasih aja udah. Nggak usah perlu berharap diganti. Allah lebih tahu apa yang gantinya terbaik untuk kita nantinya, ya. Itu sedikit motivasi dari Gus Li. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Tidak perlu juga harus diperdebatkan ini dalilnya dari mana, hadisnya dari mana. Tentunya selalu Gus Li sampaikan. Semua firman yang Gus Li sampaikan di sini adalah wejangan dari para guru-guru Gus Li terdahulu yang pernah dijazahkan oleh Gus Li.
Alangkah baiknya sebuah ilmu itu tidak hanya Gusli gunakan sendiri. Sebuah ilmu yang bermanfaat itu yang bisa diberikan kepada orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada paksaan untuk percaya atau tidak. Ya. Itulah adalah ilmu pengetahuan yang sudah saya sampaikan, yang mana pernah diberitahukan oleh guru-guru saya, pengajar saya dulu, dan kemudian sekarang saya bagikan ilmu pengetahuan ini. Artinya ilmu ini mengajar kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan pakai, kalau tidak jangan, kan begitu. Tidak ada paksaan sama sekali, dan semuanya gratis, tidak berbayar. Cuma begitu, insya Allah ini sedikit motivasi. Ilmu pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Dan mohon untuk kepada saudara-saudaraku yang saat ini mungkin kebetulan baru menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru mampir, yang baru bergabung, mohon dengan keikhlasan hatinya bantu Gusli untuk membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini supaya bisa bertumbuh, berkembang semakin menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat untuk khalayak umum, dengan cara cukup menekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun ya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada salah dalam kata, ucapan, penyampaian, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tak lupa Gusli juga ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, yang telah menyempatkan waktunya saudaraku semuanya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Besar harapan Gusli, sedikit yang Gusli sampaikan ini saya bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Kurang lebih minta maaf. Terima kasih. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.